Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Kita berarti ini adalah pembelajaran sebelum Anda melaksanakan PTS minggu depan. Mudah-mudahan kalian semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar. Ada iklan, ada AdSense. Tetap dalam keadaan sehat walafiat, semangat, senantiasa semangat dan bahagia ya. Baik, ada beberapa pengumuman di pembelajaran hari ini. Kebetulan juga telah hadir di sini. Jadi nanti dalam pembelajaran 1 semester ke depan di pelajaran IAS itu awalnya tahun lalu itu di semester sebelumnya itu ada saya dan Pak Adi, terus ditambah dengan Pak Bobi waktu itu karena sedang ada praktik. Nah, mulai hari ini, mulai minggu depan tepatnya, mulai hari ini pembelajaran IAS nanti akan ditemani oleh Pak Dendi Muhammad Jabar. Nah, Pak Adi nanti akan fokus di PAS dan ditemani juga dengan Pak Dendi Muhammad Jabar. Baik, Pak Dendi, halo. Ya, halo Pak. Baik, Pak Dendi boleh memperkenalkan terlebih dahulu biar teman-teman bisa melihat Pak Dendi itu yang mana gitu, karena memang saya juga sih sebenarnya belum pernah bertemu tatap muka langsung dengan teman-teman semua. Nah, barangkali Pak Dendi bisa berkenan untuk mengaktifkan kameranya dan berkenalan sedikit dengan teman-teman. Ini kelas 11 Hija A. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya mohon izin mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Sudah terlihat atau belum Pak? Sudah Pak Dendi, sudah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dendi Muhammad Jabar. Panggil saja Pak Dendi. Yang nantinya saya akan membantu dan menemani Pak Triman untuk mengajar di mata pelajaran IAS. Dan nanti kita akan bertemu lagi di mata pelajaran PA dengan Pak Adi dan Komjardas dengan Pak Diki. Ya, baik Pak. Sudah cukup Pak Dendi? Sudah. Yang barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali atau bagaimana? Ada yang ingin tanyakan Pak Dendi? Yang mana gitu atau bagaimana? Regita, halo Regita, ada yang ingin tanyakan dengan Pak Dendi? Kenapa? Kalau Pak Dendi itu guru baru di Hija Pak atau guru baru? Ya. Oh, guru baru. Salam kenal Pak. Salam kenal, itu Pak Dendi dari Regita, Pak Dendi. Baik, ada lagi yang lain? Atala. Halo Atala. Baik, ada yang tanyakan? Iya Pak. Saya lupa. Jadi sebelum mari kita berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Saya minta tolong untuk dipimpin oleh Pak Habib. Jadi saya
M. Naufal. Tolong untuk dipimpin berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya untuk berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, lalu bisa dimulai pembelajarannya. Baik, terima kasih M. Naufal. Ya, Pak. Oke, seperti informasi minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran minggu lalu. Sebelum kita memulai hari ini, yaitu tentang static routing, khususnya materi tentang intervilan routing, karena ini menyambungkan dengan VLAN-nya kemarin. Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu terkait konsep routing itu bagaimana tabel routing itu apa saja, atau barangkali ada yang tanyakan didiskusikan lagi? Atala? Ada? Tidak, Pak. Tidak. Yani, halo Yani. Apakah ada yang ingin didiskusikan terkait materi minggu lalu? Halo? Nurul, apakah ada yang bisa kita diskusikan? Untuk yang minggu lalu saya rasa cukup, Pak. Cukup, baik. Kalau cukup, saya mohon izin untuk mempresentasikan apa yang akan saya sampaikan minggu ini. Presentasi saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jalan ya, saya sudah menyediakan beberapa kegiatan. Ada 2 kegiatan. Pertama adalah melakukan literasi mandiri. Yang kedua adalah Anda mengerjakan LKPD intervilan routing. Nah, di dalam literasi mandiri ini materinya sebenarnya masih satu sumber yang sama dari networking akademinya sekolah kita. Nah, kita masuk ke chapter 5 yaitu terkait intervilan routing. Jadi bagaimana caranya kita menghubungkan antar VLAN dengan menggunakan router. Jadi di sini akan jelas nih perbedaan antara trunking dan intervilan routing. Jadi jangan sampai Anda bilang bahwa trunking itu adalah fungsinya untuk menghubungkan antar VLAN, karena salah. Yang menghubungkan antar VLAN tetap adalah router dengan fungsi routingnya. Jadi trunking itu adalah media yang digunakan untuk melewatkan lebih dari satu VLAN. Jadi tetap memang lebih dari satu VLAN, cuman bukan menghubungkan antar VLAN, itu berbeda ya. Karena menghubungkan antar VLAN itu similar dengan menghubungkan antar network, karena VLAN sendiri kan virtual local area network, berarti sama saja sih sebenarnya. Nah, nanti di sini Anda melakukan literasi mandiri. Selanjutnya di dalam LKPD nanti Anda seperti biasa, nah ada 2 LKPD, pastikan Anda menggunakan paket tracer 7.2.0 yang memang kita sudah sepakati di awal. Terus nanti ada file paket tracernya, ada dokumennya, nanti dokumennya itu berbahasa Inggris, tapi ada beberapa yang harus Anda jawab. Jawabannya boleh berbahasa Inggris, boleh juga berbahasa Indonesia. Jadi nanti disesuaikan, link Google Drive-nya Anda kumpulkan nanti di sini. Gitu. Link Google Drive-nya nanti kumpulkan Anda di sini. Nah, apa yang ada dalam penjelasan literasi mandiri di sini? Oke. Singkat saja, saya tidak akan panjang lebar. Jadi nanti di dalamnya itu dijelaskan bagaimana cara menghubungkan VLAN tersebut. Jadi ada 2 metode. Jadi ada 2 metode untuk menghubungkan antar VLAN tersebut, gitu ya. Nah, kalau lihat dari penjelasannya, biar kelihatan. Oke. Bahwa layer 2 switch atau switch yang di sini nih, yang biasa Anda gunakan itu tidak bisa meng-forward traffic. Jadi dalam artian dia tidak bisa mengaktifkan fungsi routing, kecuali memang ada layer 3 switch. Kita tidak akan terlalu bahas membanyak di sana, tapi secara umum apa bedanya layer 3 switch, layer 2 switch, dan router? Ya bedanya layer 3 switch ada switch yang dapat mengaktifkan routing, itu aja sih simpelnya. Tapi dia tidak dapat mengaktifkan beberapa service yang ada pada router juga. Itu sih bedanya.
Nah, terus inter-VLAN routing itu apa? Adalah proses yang dapat meng-forward, mengarahkan network traffic from one VLAN to another. Gitu. Jadi dari satu VLAN ke yang lain dengan menggunakan router. Jadi kalau lihat lagi dari gambar, misalkan ini VLAN 10, mau menghubungi ini VLAN 30. Nah, caranya dari paket di sini dia akan diarahkan ke router, dari router nanti akan dikembalikan ke switch, dikembalikan lagi ke tujuannya. Jadi intinya ada router seperti ini. Terus, nanti ada dua cara untuk menghubungkan atau mengaktifkan inter-VLAN routing itu. Jadi ada namanya configure legacy inter-VLAN routing. Jadi kalau legacy inter-VLAN routing itu menggunakan interface fisik dari router, menggunakan port interface fisik dari router. Nah, makanya di minggu lalu saya sudah sampaikan syarat sebuah node atau perangkat disebut sebagai sebuah router adalah router tersebut memiliki minimal lebih dari satu interface, baik fisik atau virtual. Nah, kalau yang di legacy inter-VLAN routing ini, dia difungsikan harus memiliki dua interface fisik. Jadi G0/0, gigabit 0/0, dan gigabit 0/1. Lihat lagi dari konfigurasinya, lihat seperti ini. Jadi PC1 ini, di dalam switch di sini, FA011-nya itu dia di tag VLAN 10, di untag VLAN 10, atau dapat menggunakan mode akses. Di FA04 ini juga di untag VLAN 10 atau menggunakan mode akses VLAN 10. Nah, di R1-nya dia tidak ada konfigurasi apapun, karena yang dia terima kan di untag VLAN berapa. Jadi dia termasuk menerima paket yang dari FA0/4 dari switch 1 di sini. Begitupun yang VLAN 30 di FA05 dan FA05 dia itu switch mode akses VLAN 30. Jadi kalau lihat lagi konfigurasi di switch-nya nanti kurang lebih seperti ini. Gitu ya. VLAN 30, VLAN 30, VLAN 10, VLAN 30 kita membuat VLAN. Terus interface FA011 switch port akses VLAN 10, FA04 VLAN 10, FA06 VLAN 30, FA05 VLAN 30. Seperti ini. Ya. 4 dan 11 itu VLAN 10, 5 dan 6 VLAN 30. Tak tahu gitu aja. Terus konfigurasi di routernya bagaimana? Ya, tinggal kita tambahkan aja IP address yang ada pada gigabit 0/0 yang disesuaikan dengan network VLAN 10 dan gigabit 0/1 yang disesuaikan dengan network VLAN 30. Itu yang legacy routing, gitu ya. Nah, legacy routing ini, legacy routing ini, jadi dia itu syaratnya adalah setiap physical interface yang ada pada router, dia dihubungkan dengan satu VLAN. Gitu ya. Jadi satu interface fisik, ya, ingat satu interface fisik yang ada pada router, dia dihubungkan dengan satu VLAN. Simpelnya sih gitu. Jadi berapa jumlah VLAN sama dengan berapa jumlah interface fisik. Wah, itu sangat memberatkan di router karena router sendiri kan memiliki memiliki keterbatasan, dan kalau menambahkan interface biasanya nambah lagi uang, itu nambah lagi biaya. Jadi harus disiasati. Maka dari itu cara mensiasatinya adalah dengan menggunakan metode router on a stick, katanya router on a stick gitu kan. An alternative to legacy inter-VLAN routing is to use VLAN trunking on a sub-interface. Nah, jadi kita akan menggunakan namanya VLAN trunking yang kemarin melewatkan lebih dari satu VLAN, dan nanti kita mengaktifkan namanya sub-interface. Sub-interface atau interface virtual. Jadi, VLAN trunking memperbolehkan satu physical interface yang ada pada router untuk mengarahkan lebih dari satu VLAN atau beberapa VLAN dalam satu media yang sama. Jadi the physical interface of the router must be connected to trunk. Berbeda ini mah. Jadi harus dikoneksikan ke dalam switch yang memiliki trunking atau mengaktifkan trunking. On the router, sub interface are created to each one unique VLAN. Jadi pada router satu sub interface itu digunakan oleh satu unit VLAN. Beda dengan yang legacy tadi, satu fisik yang ada pada router sama dengan satu VLAN. Tapi kalau di sub interface, di yang router on a stick, satu sub interface sama dengan satu unit VLAN. Masing-masing sub interface dapat diassignkan, dapat ditambahkan IP address secara spesifik sesuai dengan subnet atau VLAN-nya. Dan also configure to take frame from that VLAN. Jadi maksudnya nanti ada namanya enkapsulasi yang dipilih untuk
membungkus paket ini itu, membungkus, saya lagi kemarin kalau kita bicara enkapsulasi, membungkus paket ini dinamai VLAN berapa. Ya aja sih. Jadi di tag VLAN berapa. Lihat dari topologinya nanti kurang lebih seperti ini, berbeda kan dengan yang tadi. Di sini ada tetap get0/0, di sini FA0/5, tapi di FA0/5-nya metodenya adalah metode trunking, nggak lagi mode akses. Nah, di dalam routernya memiliki sub interface get0/10. 10-nya sebenarnya boleh nggak sih bebas? Misalkan ini nama VLAN 10, di sininya 10, boleh aja sih sebenarnya mau jadi G0/0.200 misalkan VLAN-nya, tapi VLAN 10 boleh saja, hanya kita biasanya sebagai administrator sulit mengidentifikasinya. Jadi ini tidak ada syarat tertentu, tapi lebih baiknya bahwa number sub interface sama dengan nomor VLAN. Gitu. Jadi ini sesuaikan dengan yang di sini. FA011 dan FA06 tetap mode akses, yang berbeda adalah FA05 jadi mode trunk. Seperti itu. Nah, konfigurasi yang ada pada routernya jadi seperti ini. Interface GO0/0.10. Nah, encapsulation.1Q. Nah, .1Q ini yang tadi enkapsulasi dibungkus. .1Q itu standar, open standard ya. Bukan hanya punyanya Cisco, dia ada open standard. Kalau berhubungan antar VLAN itu dia menggunakan pembungkusannya menggunakan standar .1Q. .1Q 10 berarti 10 ini adalah nomor VLAN-nya. Jadi ini sesuaikan. Jadi kalau G0/0.10, nah 10 yang atas di sini bebas, 10 yang atas di sini bebas. Tapi kalau yang encapsulation.1Q 10 ini ya harus sesuai dengan nomor VLAN dan IP address-nya sesuai dengan network VLAN tersebut. Terus terakhir G0/0-nya no shutdown, berarti kita aktifkan. Karena tok seperti itu saja konfigurasinya, terus verifikasinya nanti kita set show VLAN yang ada pada router, nanti akan kelihatan di sini bahwa VLAN ID 10, VLAN trunk interface-nya gigabit Ethernet 0/0.10, IP address-nya sekian, gitu ya. Terus yang VLAN 30 sekian. Terus nanti dilihat di IP root-nya nanti ada seperti ini, lihat ya. Ini directly connected atau disebut dengan routing langsung. Nah, kita sih sebenarnya belum masuk ke static routing yang bagaimana menambahkan ini secara manual, karena nanti mulai minggu depan, minggu depan mudah-mudahan PTS, minggu depannya kita mulai melaksanakan bagaimana sih mengkonfigurasi routing, static routing itu seperti apa. Selanjutnya di materi-materi selanjutnya nanti ada tentang troubleshooting interVLAN routing. Ini nanti dibaca aja di literasi mandirinya, tapi tidak ada lab supaya labnya memang tidak terlalu banyak hari ini, atau pekerjaan Anda atau aktivitas Anda tidak terlalu banyak untuk hari ini. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Dendi, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak Dendi? Siap, tidak, Pak. Cukup begitu ya. Baik, Camelia gimana? Ya. Halo Camelia, apakah ada yang ingin bisa kita diskusikan? Sudah Pak, cukup Pak. Cukup. Hijriani cukup? Cukup, Pak. Andreas cukup? Cukup, Pak. Nah, nanti di LKPD-nya sebenarnya LKPD-nya itu jawabannya tuh sebenarnya sudah ada. Maksudnya jawaban itu Anda tinggal googling juga sudah ada. Cuman harapan saya bukan Anda dapat menjawab langsung gitu, tapi disitulah Anda proses belajarnya. Bagaimana sih caranya saya menjawab itu, bukan mencari jawabannya. Gitu. Jadi, mencari jawaban tapi dengan melakukan literasi. Jadi kita lihat bukunya, kita lihat materinya, oh ini jawabannya harusnya gini, dicoba, nah salah, harusnya gini. Nah itu yang benar. Tapi kalau misalnya Anda googling jawabannya di internet, ya bakal ketemuan jawabannya seperti itu, ya tinggal copy paste, teman, Anda tidak akan mendapatkan apa sih proses belajarnya gitu, kenapa sih saya menuliskan ini. Jadi Anda harus paham, kenapa saya menuliskan ini, kenapa saya menuliskan ini tapi salah. Nah jadi harus proses itu yang harus dimunculkan dalam proses belajar Anda. Apalagi dalam kondisi seperti ini, saya sulit untuk melihat secara langsung ya, bagaimana Anda sudah mengerjakan nggak, dan mengerjakan sampai mana, dan lain-lain. Gitu. Jadi saya sulit untuk melihatnya itu semua. Baik, kalau tidak lagi ditanyakan, berarti Anda silakan Anda beraktivitas di LMS, selesaikan hari ini, supaya Anda tidak ada aktivitas lain minggu depan. Nah, karena ini sudah ada di bulan Maret, nah maka aktivitas yang ada pada bulan Februari akan saya tutup nanti dan akan saya mulai periksa di sebulan ini. Rika cukup?
Cukup, Pak. Baik, kalau cukup, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Tetap semangat semuanya, tetap bahagia semuanya, tetap terus berdoa. Semoga pandemi ini berakhir, segera berakhir, dan kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Iya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.